Halo anak-anak, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Bapak Hendrik, kita masih melanjutkan materi tentang metabolisme. Kali ini kita akan membahas fotosintesis dan kemosintesis. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share videonya. Kita simak video berikut ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas mengenai materi anabolisme, Bapak akan mengulang kembali materi pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu yang lalu, yaitu tentang metabolisme. Metabolisme itu sendiri yaitu semua proses kimiawi atau reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme terbagi menjadi dua, ada anabolisme dan katabolisme. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang reaksi katabolisme, yaitu reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Misalnya pada peristiwa respirasi dan fermentasi. Sedangkan anabolisme adalah reaksi penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Contohnya pada peristiwa fotosintesis dan kemosintesis. Nah, kita akan masuk pada pembahasan materi tentang anabolisme. Pembelajaran nanti akan dipandu oleh teman Bapak. Silahkan kalian pelajari, pahami, dan kerjakan tugasnya. Selamat belajar. Anabolisme itu adalah reaksi pembentukan, kebalikan dari katabolisme ya. Kalau tadi di katabolisme itu katanya reaksi penguraian, kalau anabolisme adalah pembentukan atau sintesis. Jadi zat-zat yang tadinya sederhana, simple, dibentuk menjadi lebih kompleks. Contohnya adalah fotosintesis dan kemosintesis. Keduanya berakhiran sintesis, karena sintesis itu adalah reaksi pembentukan atau biasa disebut juga dengan asimilasi. Jadi kalau kalian dengar kata asimilasi, itu sudah pasti reaksi anabolisme ya. Kemudian kalau katabolisme exotherm atau melepas panas, kalau anabolisme justru kebalikannya ya, dia endotherm, membutuhkan panas atau endergonik reaksinya. Dan dia juga membutuhkan energi. Contohnya adalah fotosintesis dan kemosintesis. Kalau fotosintesis itu terjadi pada sel-sel tumbuhan yang memiliki kloroplas. Kloroplas itu adalah organel di dalam sel tumbuhan yang di dalamnya terdapat klorofil atau zat hijau daun. Jadi, fotosintesis ini selain membutuhkan cahaya matahari ya, dia juga butuh karbon dioksida di atmosfer, dan juga dia butuh yang namanya zat hijau daun atau klorofil yang ada di dalam kloroplas. Klorofil ini adalah salah satu bahan utama karena bisa melepaskan elektronnya. Elektronnya itulah yang nanti akan dijadikan sebagai sumber energinya untuk proses ini ya. Nah, kemudian ini reaksi besarnya, ini reaksinya kebalik sama reaksi respirasi. Kalau respirasi tadi glukosa plus O2 jadi CO2 dan H2O. Kalau fotosintesis kebalikan, CO2 plus H2O menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, ya. Jadi dia menggunakan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida yang ada di atmosfer yang sudah berlebihan dan menyebabkan global warming ini justru sama si tumbuhan itu diubah menjadi zat-zat yang kita butuhkan, yaitu glukosa dan oksigen untuk kita bernapas. Itulah sebabnya tumbuhan itu harus disayang-sayang, jangan sampai habis ya, jangan sampai ditebang habis. Karena kalau tumbuhan ditebang habis, CO2-nya banyak sekali bergelayut berkumpul di udara, global warming terjadi, dan apalagi yang paling bahaya adalah oksigen habis ya. Nanti kita bahas fotosintesis. Sekarang kita bahas dulu sekilas mengenai kemosintesis. Kalau kemosintesis itu adalah pembentukan bahan organik kompleks dengan bahan bakunya adalah bahan-bahan anorganik sederhana, menggunakan sumber energinya dari bahan-bahan kimia. Biasanya yang melakukan proses kemosintesis ini adalah bakteri dan jamur ya. Bangsa-bangsanya dekomposer dan mengurai. Contohnya banyak sekali. Proses kemosintesis itu banyak banget. Terutama kalau kelas 10 kalian masih ingat dulu di bab biogeokimia itu ya, ada siklus sulfur, siklus fosfor, ada siklus nitrogen dan lain-lain. Itu semuanya pasti berkaitan erat dengan yang namanya kemosintesis ya. Nanti kita akan bahas mengenai proses nitrifikasi karena ini yang paling umum terjadi di nitrifikasi ya. Nitrifikasi itu adalah proses perubahan amonia menjadi nitrat
Ya, jadi nanti ada 2 tahap, yaitu nitritasi dan nitratasi. Kalau nitritasi itu perubahan amonia menjadi nitrit, nanti nitritnya akan diubah menjadi nitrat dalam proses nitratasi. Oke ya, kita langsung aja bahas mulai dari fotosintesis. Fotosintesis itu terjadi di dalam kloroplas. Nah, ini gambarnya ya. Struktur kloroplas itu seperti ini. Sama dengan mitokondria, dia punya double membran. Membrannya ada 2, ada membran dalam dan ada membran luar dan membran dalam ya. Nah, di dalamnya ada kompleks membran-membran yang bertumpuk. Jadi kantung-kantung yang bertumpuk ini, satu kantungnya itu namanya tilakoid. Nah, kemudian tumpukannya namanya granum. Satu tumpukan gini namanya granum. Kalau ada banyak namanya grana ya, jamaknya grana bahasa Latin. Kemudian ada ruangan kosong. Ruangan kosongnya itu namanya adalah stroma. Nah, nanti si stroma ini adalah tempat terjadinya reaksi gelap. Kalau tilakoid tempat terjadinya reaksi terang. Nah, jadi nanti kita ke sini nih ya. Fotosintesis ternyata terdiri dari 2 tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Jadi nanti si CO2 dibentuk menjadi glukosa itu terjadi di reaksi gelap. Ya, kemudian dari H2O dibentuk menjadi O2 itu terjadi di reaksi terang. Ya, ingat nih baik-baik. H2O dipecah menjadi oksigen terjadi di reaksi terang. Reaksi terang terjadinya di mana? Reaksi terang di tilakoid. Kemudian dari CO2 dibentuk menjadi glukosa itu terjadi di reaksi gelap. Reaksi gelap itu terjadi di dalam stroma. Oke, ingat-ingat ya. Gelap di stroma, kalau terang di kantung-kantung tilakoid ya. Kalau di grana boleh juga, misalkan kalian dikasih soal terus jawabannya adalah grana, boleh ya. Jadi kantung-kantung tilakoid, atau boleh juga kalau disebut terjadi di grana atau granum. Nah, itu tadi gelap sama terang. Mana yang duluan, terang apa gelap? Duluan terang. Kenapa begitu? Nah, ini sering keluar nih soalnya. Manakah yang lebih dahulu terjadi, reaksi terang atau reaksi gelap? Reaksi terang. Kenapa? Karena hasil dari reaksi terang akan digunakan di reaksi gelap. Hasilnya apa saja? ATP, NADPH ini ya, NADPH. Jadi ATP sama NADPH itu akan digunakan untuk reaksi gelap. Nah, kenapa disebut reaksi terang? Karena reaksi terang membutuhkan cahaya. Kenapa disebut reaksi gelap? Karena reaksi gelap tidak butuh cahaya. Tapi kalau ada cahaya nggak apa-apa. Ya, jadi fotosintesis harus terjadi di siang hari karena butuh cahaya matahari. Ya, yang membutuhkan cahaya matahari itu tepatnya adalah si reaksi terang. Tetapi karena reaksi terang hasilnya akan digunakan di reaksi gelap, otomatis reaksi gelap juga butuh cahaya dong. Nah, tetapi proses reaksinya itu sendiri sebetulnya tidak butuh cahaya. Kalau ada cahaya nggak apa-apa, nggak ada nggak apa-apa karena reaksinya reaksi gelap. Itulah sebabnya ada beberapa tumbuhan yang melakukan reaksi gelapnya di malam hari. Contohnya tumbuhan CAM, C4 ya. Oke, kita bahas dulu satu persatu mulai dari reaksi terang. Nah, reaksi terang pun ada 3, nanti terbagi menjadi 3. Fotofosforilasi siklik, fotofosforilasi non-siklik, dan satu lagi fotolisis air. Nah, dari kata siklik itu artinya siklus, jadi muter ya, perputaran. Nih, kalian amati dulu ya, mulai dari kita bahas dari fotofosforilasi siklik. Kita lihat, ini ada foton. Kalau terbaca sama kalian foton. Foton ini adalah energi cahaya. Foto ya, foto itu cahaya. Cahaya matahari datang, diterima oleh fotosistem 1. Fotosistem 1 ini adalah jenis klorofil. Klorofilnya namanya klorofil P700. Kenapa disebut klorofil P700? Karena dia peka terhadap cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Ya, jadi kan panjang gelombang cahaya matahari itu banyak ya, ada spektrumnya macam-macam. Yang ditangkap oleh klorofil itu hanya yang 680 nanometer dan 700 nanometer. Ya, oke. Jadi kalau yang P700 ini peka terhadap cahaya matahari berwarna merah. Sangat merah, 700 nanometer. Kalau ada cahaya matahari yang 700 nanometer, maka si klorofil P700 ini klorofil ya, klorofil yang ada di dalam kloroplas. Klorofilnya ini akan tereksitasi.
Tereksitasi itu artinya apa? Dia melepaskan elektron. Nih, 2 elektron. Nah, karena ada cahaya, dia tereksitasi dengan melepaskan elektron. Ingat, setiap kali pelepasan pasti menghasilkan energi. Ya, jadi berarti ini elektronnya elektron berenergi. Ditangkap oleh akseptor. Nih, akseptor elektron. Akseptor elektronnya ada banyak macam-macam ya. Nanti si 2 elektron ini akan dibawa oleh akseptor elektron kembali lagi ke fotosistem 1 yang tadi kehilangan elektron. Jadi dia tidak bisa nih kehilangan elektron, sehingga elektron yang lepas harus digantikan lagi, yang menggantikan elektron yang tadi lagi. Kenapa harus begitu? Karena setiap pelepasan elektron ada energi kan ya. Nah, energinya dipakai untuk menyatukan AdP plus P. Menjadi apa? Menjadi ATP. Ya, gitu doang. Cahaya matahari datang, klorofil melepas elektron, elektron ditangkap. Ini elektron berenergi ya. Elektron berenergi ditangkap oleh akseptor primer atau akseptor elektron, dibawa oleh akseptornya kembali lagi ke fotosistem yang tadi kehilangan elektron. Sebelum kembali ke sini, energinya dipakai untuk mengikat AdP plus P menjadi ATP. Sehingga dari fotofosforilasi siklik dihasilkan hasilnya adalah ATP. Oke, sampai situ mudah-mudahan paham ya. Nah, lanjut kita ke sini nih. Jadi yang pertama kali terjadi adalah fotofosforilasi siklik. Nah, selanjutnya adalah fotofosforilasi non-siklik. Ini terjadinya bersamaan dengan fotolisis atau pemecahan air ya. Air H2O itu nanti akan dipecah menjadi 2H+ dan 2 elektron plus O2. Ini sudah kalah setarakan ya. 2H+ setengah O2 ya jadi H2O. Jadi bersamaan dengan pecahnya si H2O ini dihasilkan ion-ion ya, ion-ion elektron dan ini ada H+. Oke. Nah, kemudian sekarang kita ke sini, fotofosforilasi non-siklik. Kalau yang tadi siklik hanya melibatkan P700 saja, ya yang siklik ya. Nah, kalau non-siklik melibatkan klorofil P680. Berarti ini adalah klorofil yang peka terhadap matahari, cahaya matahari dengan panjang gelombang 680 nanometer. Dan dia juga melibatkan klorofil P700. Jadi ada 2 nih klorofilnya. Kalau tadi siklik, disebut siklik karena siklus ya. Yang ini nih, yang siklik itu karena dia siklus. Elektron lepas dari P700, kemudian kembali lagi ke P700. Kalau yang ini, yang non-siklik berarti elektron keluar tidak balik lagi ke dianya ya. Yuk kita perhatikan. Masing-masing klorofil, baik yang 680 maupun yang 700 itu nanti dapat cahaya. Foton, cahaya matahari ya. Yang ini juga datang, cahaya matahari. Maka setiap klorofil ini akan tereksitasi. Tereksitasi dengan melepaskan elektron. Elektronnya ditangkap oleh akseptor elektron ya. Kemudian yang ini nih yang P680 elektronnya ya tanda panahnya ya. P680 melepaskan elektron ditangkap oleh akseptor dibawa ke sini. Nah, kok dibawa ke sini Kak? Iya, karena dia menggantikan elektron P700 yang tadi lepas. Jadi kan dia ngelepasin elektron. Hilang dong elektronnya, digantiin sama elektron yang dari P680. Sebelum elektronnya dibawa ke sini, energinya, elektronnya berenergi kan? Energinya dipakai untuk menyatukan AdP plus P menjadi ATP. Ini hasil yang pertama, ATP. Ya kan? Nah, terus kemudian yang ini gimana dong? Si P680 elektron yang sudah lepas dari mana digantiinnya? Dari fotolisis air. Nih ya, jadi nih ada fotolisis air, 2 elektron dibawa ke sini. Ya, jadi melibatkan fotolisis air. Beres nih yang P680 nih. Dia sudah ngeluarin elektron berenerginya nanti dibawa ke sini, energinya, elektronnya ke sini, energinya untuk menyatukan AdP plus P menjadi ATP. Elektron dia yang hilang digantikan oleh elektron dari fotolisis air. Beres, P680-nya aman. Sekarang P700 nih. Dia tadi sudah lepas elektron, tapi setelah dia melepaskan elektron dan ditangkap oleh akseptor, dia langsung digantikan elektronnya. Dari mana? Dari yang tadi P680. Kemudian elektronnya dibawa kemana? Elektronnya akan dibawa ke sini nih. Coba lihat, ada NADP. NADP itu dia akan mengikat H+. Ya kan? NADP sama H+. Nih, aku buat di sini ya.
Kan di sini ada NADP, mengikat H+. H+nya dari mana? Dari sini. Ya, dari sini nih H+. Diikat, terbentuklah Na. Kita tulis di sini ya. Sini aja deh. Sorry, ini coret. Terbentuklah NADPH+. Ini ada 2 ya, 2 plus. Nah, kalau di sini hanya ada 2. Kok masih plus? Sementara kan dia nggak boleh ada plusnya. Ya udah, berarti supaya dia nggak ada plusnya, kita harus tambahkan dia dengan 2 elektron. Hingga akhirnya terbentuk apa? Terbentuklah NADPH yang kita inginkan ya. Jadi nanti di sini akan ada hasilnya NADPH2 tanpa plus. Kenapa? Karena yang 2 plus dari fotolisis air tadi diikat sama NADP masih plus, maka plusnya dihilangkan dengan elektron yang dari P700. Selesai deh. Jadi pada fotofosforilasi non-siklik hasilnya adalah ATP sama NADPH2. Gitu ya. Berarti kalau kita ringkas, hasil dari reaksi terang adalah yang tadi kita bahas. Nah, hasil dari reaksi terang itu apa? ATP, NADPH2, sama oksigen. Tetapi yang manakah yang akan digunakan di reaksi gelap? Yang akan digunakan di reaksi gelap itu hanya ATP dan NADPH2 saja. Ya, oksigennya buat apa? Oksigennya akan dilepas melalui stomata untuk makhluk hidup di seluruh dunia ini bernafas. Ya, kalau masih kurang paham, nanti kalian bisa ulang-ulang lagi videonya ya. Oke, sekarang kita masuk ke reaksi gelap. Reaksi gelap ini biasa disebut dengan siklus Kelvin-Benson, di mana siklus ini terjadi dibagi menjadi 3 tahap. Reaksi fiksasi, kemudian reaksi reduksi, dan reaksi regenerasi. Terjadinya di mana? Terjadinya di dalam stroma ya. Pertama, CO2 dari luar itu diikat ya. Pengikatan itu namanya bahasa Inggrisnya atau bahasa ilmiahnya itu adalah fiksasi ya. Fiksasi karbon dioksida. Karbon dioksidanya diikat oleh siapa? Oleh RuBP. RuBP sama CO2 berikatan. RuBP itu karbonnya ada 5, CO2 karbonnya 1. Berarti terbentuklah nanti di sini nih senyawa yang memiliki 6 karbon, tetapi tidak stabil. Karena tidak stabil, maka dia langsung dipecah menjadi 2 PGA. PGA itu phosphoglyceric acid atau asam fosfogliserat. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu adalah APG, asam fosfogliserat ya. Jadi tahap pertama ini tadi nih ya, pengikatan CO2 oleh RuBP membentuk 2 APG. Itu tahap 1. Nah, tahap 2-nya adalah reduksi. Reduksi itu berarti kan pengurangan biloks ya, dengan cara menambahkan H+. Jadi PGA-nya, APG-nya itu dikasih H+. H+-nya dari mana? Dari NADPH yang tadi kita punya di reaksi terang. Ya, di reaksi terang kita punya NADPH. H-nya dikasih ke APG. Supaya apa? Supaya APG-nya berubah menjadi G3P atau biasa kita sebut PGAL. Ya, G3P itu PGAL. Kepanjangannya adalah phosphoglyceraldehyde. Nah, ya. Jadi nanti PGAL terbentuk dari reduksi APG. Nah, ini tahap kedua. Berarti ya, APG asam fosfogliserat atau phosphoglyceric acid direduksi dengan cara menambahkan H+ dari NADPH sehingga terbentuklah G3P atau phosphoglyceraldehyde. Itu tahap kedua ya, reduksi APG menjadi PGAL. Kemudian sebagian dari aldehid atau phosphoglyceraldehyde nih ada tulisannya ya, some go to make glucose. Ini kan 3 karbon. Sebagian dari PGAL itu 3 karbon, PGAL tambah PGAL itu akan bergabung membentuk glukosa. Nah, inilah hasil akhir yang kita mau ya. Tapi sebagian PGAL lagi itu nanti akan ke sini. Ya, dari sini, dari PGAL nanti sebagian akan dibentuk menjadi RuBP kembali. Nah, ini adalah tahap yang ketiga namanya regenerasi. Ini nanti berkaitan dengan koefisien reaksinya ya. Jadi nanti sebagian PGAL akan ada yang jadi glukosa, sebagian PGAL ada yang jadi
BP, deregenerasi. ROBP sudah terbentuk, maka ROBP akan mengikat CO2 selanjutnya. Begitu seterusnya ya. Jadi hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah glukosa. Yang lainnya hanya mengikuti siklus saja gitu. Oke, jadi kita summarize, kita simpulkan fotosintesis itu hasilnya apa saja tadi? Dari reaksi besarnya 6CO2 plus H2O menghasilkan glukosa dan oksigen ya. Oksigen dihasilkan di reaksi terang ya. Padahal sebetulnya reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH juga. Tetapi NADPH dan ATP digunakan di reaksi gelap ya, oksigen. Jadi oksigen doang yang dikeluarin untuk makhluk hidup seluruh dunia ini bernapas. Kemudian reaksi gelap menghasilkan glukosa. Ini reaksi terang ada 3 part ya, ada fotofosforilasis siklik, non siklik, dan kemudian ada fotolisis air ya. Kemudian di sini ada reaksi gelap juga, siklus Kelvin-Benson yang membutuhkan ATP dan NADPH2 ya. NADPH-nya digunakan untuk reduksi, terus ATP-nya juga digunakan untuk apa? ATP-nya digunakan untuk mengikat H ya. Pengikatan itu membutuhkan energi. Energinya dari mana? Dari pelepasan ATP menjadi ADP plus P ya. Jadi kalian ingat nih, setiap reaksi pengikatan itu butuh energi. Setiap reaksi pemecahan menghasilkan energi gitu ya. Jadi energi dari ATP digunakan untuk mengikatkan H kepada APG sehingga APG-nya tereduksi menjadi PgHL. Hasil dari reaksi gelap ini adalah glukosa. Ingat, yang harus kalian hafal, yang harus kalian ingat banget di luar kepala itu 3 tahap ini: fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Terakhir kita akan bahas kemosintesis. Yang paling sering dibahas itu adalah nitrifikasi ya. Nitrifikasi itu ada 2 tahap, yaitu nitritasi dan nitratasi. Nitritasi itu adalah perubahan amonia atau amonium menjadi nitrit. Ya, dari amonia atau dari amonium menjadi nitrit itu dibantu oleh bakterinya namanya Nitrobacter. Ya, atau ada lagi bakteri lain namanya adalah Bactoderma. Nah, kemudian kalau sudah jadi nitrit, ini belum cukup. Nitritnya harus dirubah lagi menjadi nitrat supaya bisa dipakai oleh tumbuhan misalkan ya untuk membentuk protein, karbohidrat, dan lain-lain. Nah, proses perubahan nitrit menjadi nitrat dibantu oleh bakteri yang namanya Nitrosomonas. Atau ada lagi bakteri lain namanya Nitrosococcus. Nah, kalau nggak salah ini sudah dipelajari di kelas 10. Ini hanya pengulangan sedikit saja. Jadi kalau kalian mau lihat lagi lebih detail, kalian buka-buka pelajaran kelas 10 ini ya. Ini perbedaan antara fotosintesis dan kemosintesis ya. Kalau fotosintesis itu butuh cahaya, sumber energinya. Kemosintesis sumber energinya adalah zat kimia. Pelakunya kalau fotosintesis adalah organisme berklorofil, tumbuhan ya biasanya ya. Kalau kemosintesis biasanya organisme yang tidak berklorofil, tetapi dia memiliki pigmen-pigmen lain selain klorofil ya. Kemudian bahan dasarnya kalau fotosintesis CO2 dan H2O, kalau kemosintesis bervariasi, ada yang bahan dasarnya glukosa, ada nitrat, ada sulfur, ada fosfat, dan lain-lain. Kemudian hasilnya, kalau fotosintesis sudah pasti hasilnya karbohidrat. Kalau kemosintesis bisa karbohidrat, bisa juga senyawa-senyawa lain seperti protein ya. Tempat berlangsungnya kalau fotosintesis di dalam kloroplas karena tumbuhan memiliki organel kloroplas. Kalau kemosintesis tidak ada tempat spesifik terjadinya, tetapi tentu saja dia membutuhkan pigmen semacam klorofil ya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai anabolisme. Baiklah anak-anak, itu tadi pembahasan mengenai reaksi anabolisme. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa mengerti penjelasan dari teman Bapak tadi. Insya Allah minggu depan kita akan mencoba mengevaluasi untuk pembelajaran pada bab ini dengan cara ulangan harian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.